Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga semuanya sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, aku, Tika, dan kedua temanku, Alivia dan Yulia, dari kelompok 3 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Malang, akan membahas sedikit mengenai fungsi manajemen pengorganisasian atau organizing. Simak yuk! Yang pertama adalah pengertian organisasian. Apa sih organisasi itu? Pengertian pertama yakni sebagai wadah, tempat, atau lembaga. Sedangkan pengertian yang kedua sebagai kelompok fungsional, misalnya perguruan tinggi, paguyuban Jawa, lembaga adat Melayu, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lain. Pengertian organisasi menurut para ahli. Hasibuan 1996 mendefinisikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Sarwoto 1978 halaman 77 mengungkapkan pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat tugas, tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kaitannya dengan pendidikan. Organisasi tadi adalah tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Sedangkan pengorganisasian pendidikan adalah sebuah proses pembentukan tempat atau sistem dalam rangka melakukan kegiatan kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi, semua aktivitas menjadi mudah dijalankan, semua sumber daya akan memberikan hasil yang maksimal, semua diatur sedemikian rupa. Sumber daya apa yang harus digunakan, mau dijadikan apa, kapan harus digunakan, di mana akan digunakan, bagaimana cara menggunakannya, siapa yang akan menggunakannya, semua menjadi jelas. Set, bel. Jadi, fungsi pengorganisasian atau organizing dalam manajemen yakni proses mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam suatu manajemen menjadi satu kesatuan untuk memudahkan pelaksanaan kerja guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Fungsi pengorganisasian bukan hanya mengatur orang, tapi semua sumber daya yang dimiliki, termasuk uang, mesin, waktu, dan semuanya tanpa terkecuali. Selanjutnya ada asas organisasi. Nah, berkenaan dengan pengorganisasian, Hadari Nawawi 1992 mengemukakan beberapa asas organisasi. Di antaranya adalah yang pertama, organisasi harus profesional, yaitu dengan pembagian satuan kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pengelompokan satuan kerja harus menggambarkan pembagian kerja. Ketiga, organisasi harus mengatur pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Keempat, organisasi harus mencerminkan rentangan kontrol. Kelima, organisasi harus mengandung kesatuan perintah. Dan yang terakhir, organisasi harus fleksibel dan seimbang. Baik, saya Alivia akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya yaitu Tika. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai struktur pengorganisasian. Struktur organisasi didefinisikan sebagai suatu kerangka kerja untuk membagi-bagi dan mengkoordinasikan aktivitas suatu anggota organisasi atau cara yang dipakai untuk membagi, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan aktivitas organisasi. Pada struktur organisasi juga tergambar posisi kerja, pembagian kerja, jenis kerja yang harus dilakukan, hubungan atasan dengan bawahan, kelompok, komponen atau bagian, tingkat manajemen, dan saluran komunikasi. Kemudian ada beberapa hal penting yang diperlukan oleh organisasi, yang diantaranya yaitu optimisasi unit, penjajaran vertikal, penjajaran horizontal,
dan satu komando pada setiap proses. Berikutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip pengorganisasian. Prinsip-prinsip organisasi banyak dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya yaitu A.M. Williams yang mengemukakan pendapatnya cukup lengkap dalam bukunya yaitu Organization of Canadian Government Administration tahun 1965, bahwa prinsip-prinsip organisasi meliputi yang pertama yaitu organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, tidak mungkin suatu organisasi tanpa adanya tujuan. Misalnya, organisasi pendidikan sebagai suatu organisasi mempunyai tujuan yang ingin dicapai antara lain memberikan pendidikan yang berkualitas dan lain sebagainya. Yang kedua, prinsip skala hierarki. Dalam suatu organisasi, harus ada garis kewenangan yang jelas dari pimpinan, pembantu pimpinan sampai pelaksana, sehingga dapat mempertegas dalam pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban, dan akan menunjang efektivitas jalannya organisasi secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip kesatuan perintah. Dalam hal ini, seseorang hanya menerima perintah atau bertanggung jawab kepada seorang atasan saja. Kemudian yang keempat, yaitu prinsip pendelegasian wewenang. Seseorang pemimpin mempunyai kemampuan terbatas dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada bawahannya. Pejabat yang diberi wewenang harus dapat menjamin tercapainya hasil yang diharapkan atau tujuan yang diinginkan. Dalam pendelegasian, wewenang yang dilimpahkan meliputi kewenangan dalam pengambilan keputusan, melakukan hubungan dengan orang lain, dan mengadakan tindakan tanpa minta persetujuan lebih dahulu kepada atasannya lagi. Untuk prinsip yang kelima yaitu prinsip pertanggungjawaban. Dalam menjalankan tugasnya, setiap pegawai harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan. Jadi, di prinsip pertanggungjawaban ini, setiap pegawai tidak diperbolehkan menjalankan tugasnya dengan semena-mena, karena di sini pegawai memiliki tanggung jawab sepenuhnya kepada atasannya. Kemudian yang keenam yaitu prinsip pembagian pekerjaan. Suatu organisasi untuk mencapai tujuannya melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan. Agar kegiatan tersebut dapat berjalan optimal, maka dilakukan pembagian tugas atau pekerjaan yang didasarkan kepada kemampuan dan keahlian dari masing-masing pegawai. Adanya kejelasan dalam pembagian tugas akan memperjelas dalam pendelegasian wewenang, pertanggungjawaban, serta menunjang efektivitas jalannya organisasi. Jadi, di dalam prinsip pembagian pekerjaan ini, tidak hanya asal membagikan pekerjaan atau membagikan tugas, memberikan tugas kepada masing-masing pegawai, karena dilihat dari kemampuan dan keahliannya masing-masing. Yang ketujuh yaitu prinsip rentang pengendalian, yang artinya yaitu jumlah bawahan atau staf yang harus dikendalikan oleh seorang atasan perlu dibatasi secara rasional. Rentang kendali ini sesuai dengan bentuk dan tipe organisasi. Semakin besar suatu organisasi dengan jumlah pegawai yang cukup banyak, semakin kompleks juga rentang pengendaliannya. Prinsip yang kedelapan yaitu prinsip fungsional, bahwa seorang pegawai dalam suatu organisasi secara fungsional harus jelas tugas dan wewenangnya, kegiatannya, hubungan kerja, serta tanggung jawab dari pekerjaannya. Hal ini juga tidak asal-asal dalam melakukan pekerjaan, sebab mereka memiliki tanggung jawab dari pekerjaan tersebut. Yang kesembilan yaitu prinsip pemisahan, bahwa beban tugas pekerjaan seseorang tidak dapat dibebankan tanggung jawabnya kepada orang lain. Hal ini misalnya, seseorang yang diberikan pekerjaan atau wewenang, maka tidak diharuskan memberikan tanggung jawabnya kepada orang lain, yaitu mereka harus bertanggung jawab atas beban yang mereka
jalani saat itu, tidak boleh diberikan kepada orang lain. Prinsip yang ke-10 yaitu prinsip keseimbangan. Keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dengan tujuan organisasi. Dalam hal ini, penyusunan struktur organisasi harus sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Tujuan organisasi tersebut akan diwujudkan melalui aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan. Organisasi yang aktivitasnya sederhana atau tidak kompleks, contoh, koperasi di suatu desa terpencil, struktur organisasinya akan berbeda dengan organisasi koperasi yang ada di kota besar seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan juga yang lainnya. Prinsip yang ke-11 yaitu prinsip fleksibilitas. Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi sendiri atau internal faktor, dan juga karena adanya pengaruh di luar organisasi atau eksternal faktor, sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuannya atau mencapai hasil yang diinginkan. Dan untuk prinsip yang terakhir, yaitu prinsip yang ke-12 adalah prinsip kepemimpinan. Dalam organisasi apapun bentuknya, diperlukan adanya kepemimpinan, atau dengan kata lain, organisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena adanya proses kepemimpinan yang digerakkan oleh pemimpin organisasi tersebut. Jadi, setiap organisasi tidak hanya memperbanyak anggotanya saja, melainkan harus memiliki pemimpin yang memang benar-benar patut untuk menjadi pimpinan di suatu organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat organisasi pendidikan. Ara Hidayat dan Imam Majali mengemukakan bahwa pendidikan sebagai sebuah organisasi harus dikelola sedemikian rupa agar aktivitas pelaksanaan program pendidikan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga tujuan dan manfaat organisasi pendidikan diantaranya yaitu yang pertama, mengatasi keterbatasan kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, terciptanya efektivitas dan efisiensi organisasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, dapat menjadi wadah pengembangan potensi dan spesialisasi yang dimiliki. Dan yang terakhir yaitu keempat, menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Berikutnya mengenai jenis-jenis organisasi. Adapun jenis-jenis organisasi yakni dibagi menjadi dua, yang diantaranya yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Untuk organisasi formal merupakan organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Keberadaan struktur organisasi menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan informal. Struktur organisasi formal dimaksudkan untuk menyediakan penugasan kewajiban dan tanggung jawab kepada personil dan membangun hubungan tertentu di antara orang-orang pada berbagai kedudukan. Lembaga pendidikan SD MI, SMP MTS, dan SMA MA merupakan contoh dari organisasi formal. Struktur dalam organisasi formal memperlihatkan unsur-unsur administrasi, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu kedudukan. Struktur menggambarkan letak atau posisi setiap orang dalam organisasi. Yang kedua, hierarki kekuasaan. Struktur digambarkan sebagai suatu rangkaian hubungan antara satu orang dengan orang lain dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, kedudukan garis dan staf. Organisasi garis menegaskan struktur pengambilan keputusan, jalan permohonan, dan saluran komunikasi resmi untuk melaporkan informasi dan mengeluarkan instruksi, perintah, serta petunjuk pelaksana. Sedangkan untuk organisasi informal, sulit mendefinisikan organisasi informal. Akan tetapi, keberadaan dan karakteristiknya sangat akrab di tengah-tengah masyarakat. Karakteristik organisasi informal ini
yakni adanya norma perilaku tekanan untuk menyesuaikan diri dan adanya kepemimpinan informal. Norma perilaku yaitu standar perilaku yang diharapkan menjadi perilaku bersama yang ditetapkan oleh kelompok dalam sebuah kesepakatan sosial, sehingga saksinya pun saksi sosial. Norma perilaku dalam organisasi informal akan tetap menjadi kesepakatan bersama antara orang-orang atau anggota kelompok atau organisasi. Tekanan untuk menyesuaikan diri akan muncul apabila seseorang akan bergabung dengan suatu kelompok informal. Bergabungnya seseorang dalam kelompok informal bukan semata-mata fisik, akan tetapi melibatkan sosio-emosionalnya, sehingga menjadikan satu kesatuan dan saling memiliki di antara anggota. Kepemimpinan informal dalam organisasi informal menjadi salah satu komponen yang sangat kuat mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi, bahkan dimungkinkan melebihi kepemimpinan dalam organisasi formal. Pemimpin informal muncul dari kelompok dan membimbing serta mengarahkan melalui persuasi dan pengaruh. Kepemimpinan semacam ini dapat dilihat dalam kepemimpinan adat suku tertentu, kelompok, agama, dan lain-lain sebagainya. Baik, cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yulia. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Mbak Tika dan Mbak Alivia. Tetapi sebelumnya, perkenalkan nama saya, Yulia Rahmawati, yang di sini akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengorganisasian. Dalam pengorganisasian, terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan. Antara lain, 1. Menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok. 3. Menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien. 4. Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis. Dan 5. Melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan serta meningkatkan efektivitas. Kemudian, proses pengorganisasian. Adapun proses organizing meliputi berbagai rangkaian kegiatan yang bermula pada orientasi atas tujuan yang direncanakan dan berakhir pada saat kerangka organisasi yang tercipta terlengkapi dengan prosedur dan metode kerja, kewenangan personalia, serta ketersediaan peralatan yang dibutuhkan. Sarwoto 1978 menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut. 1. Perumusan tujuan. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap, baik mengenai ruang lingkup, sasaran, dan sarana yang diperlukan serta jangka waktu pencapaian tujuan. Contoh implementasi dalam sekolah. Terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Meningkatnya citra positif pendidikan, dan meningkatnya mutu pendidikan di lingkup sekolah menengah. 2. Penetapan tugas pokok. Hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah 1. Tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan, dan 2. Tugas pokok harus dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Contoh, implementasi dalam sekolah. Keterlibatan semua kelompok penting yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan atau partisipasi. Kelompok dan tugas penting yang terkait dengan sekolah meliputi 1. Tugas kepala sekolah dan wakilnya. 2. Tugas guru. 3. Tugas siswa. 4. Tugas konselor. 5. Tugas tenaga administratif. 6. Tugas orang tua siswa. 7. Tugas tokoh masyarakat. 8. Tugas para profesional. Dan terakhir, adanya tugas wakil pemerintah dan wakil organisasi pendidikan.
3. Perincian kegiatan. Dalam kegiatan ini, selain harus disusun secara lengkap dan terperinci, juga perlu diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dan yang kurang penting. Contohnya, implementasi dalam sekolah. Pembagian tugas dan tanggung jawab secara rinci kepada seluruh sivitas akademik, mulai dari peran guru, tata usaha, staf kesiswaan, staf kurikulum, staf keagamaan, atau guru biasanya merangkap menjadi staf keamanan, tenaga kesehatan di UKS, melalui rapat pembagian tugas sebelum tahun ajaran baru dilaksanakan. Dan yang keempat, pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. Kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain dikelompokkan menjadi satu. Kelompok kegiatan sebagai hasil dari pengelompokan ini disebut fungsi-fungsi. Contoh, implementasi dalam sekolah. Pengelompokan ini mencakup seluruh kegiatan yang akan menjadi agenda selama proses pengorganisasian berlangsung. Misalnya, kegiatan keagamaan diatur oleh staf keagamaan, meliputi pelaksanaan Idul Kurban, sholat Id, zakat fitrah, dan maulid Nabi. Begitupun guru yang melakukan kegiatan mengajar. 5. Departementasi, yaitu merupakan proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Dalam hal ini, prinsip yang harus diperhatikan adalah setiap organisasi memerlukan pengkoordinasian dan setiap organisasi memerlukan adanya hierarki. Contoh implementasi dalam sekolah. Satuan guru mata pelajaran di satu sekolah juga memiliki koordinasi dengan sesama guru mata pelajaran yang sama yang dihubungkan oleh suatu organisasi. Misalnya, musyawarah guru mata pelajaran atau biasa disebut dengan MGMP. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dalam suatu sekolah tercapai dengan lebih efektif mengingat adanya sokongan dari organisasi lain. 6. Pelimpahan otoritas. Otoritas dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak atau memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Otoritas bersumber dari beberapa hal, yaitu 1. Ketentuan perundang-undangan atau regulasi-regulasi. 2. Posisi dalam konstelasi organisatoris yang telah ditetapkan sebelumnya ADART organisasi. 3. Pelimpahan otoritas. Dan yang keempat adanya perintah atasan. Contoh implementasi dalam sekolah. Seorang kepala sekolah yang memberikan wewenang kepada bawahannya. Misalnya dalam pengelolaan unit produksi sekolah. Kepala sekolah telah mendelegasikan sebagian tugas dan wewenangnya kepada masing-masing guru yang memiliki kompetensi sesuai dengan hasil penilaian dari sesama guru dan juga hasil penilaian kepala sekolah yang melalui beberapa tahapan pemilihan dengan memilih beberapa orang kandidat berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan melalui surat keputusan kepala sekolah, sehingga seluruh sumber daya manusia yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masing-masing tempat. 7. Staffing merupakan penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi. Prinsip utama staffing adalah prinsip menemukan orang yang tepat pada tempatnya, direct man on the right place, dan prinsip menempatkan orang yang tepat pada jabatan oleh pekerjaannya, direct man behind the gun. Contoh implementasi dalam sekolah. Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia melamar pekerjaan di sekolah kemudian ditempatkan pada unit staf guru jurusan Bahasa Indonesia. Bisa juga dengan lembaga pendidikan
membutuhkan tenaga teknisi dan staf TU. Kemudian dilakukan seleksi penerimaan karyawan baru. Setelah terpilih karyawan yang memenuhi kriteria, kemudian ditempatkan pada unit kerja yang dibutuhkan. Sarjana teknisi ditempatkan pada unit kerja teknisi. Sarjana akuntansi atau administrasi ditempatkan pada unit tata usaha di lembaga pendidikan tersebut. Dan yang terakhir adalah facility. Merupakan proses terakhir dalam penyusunan organisasi. Fasilitas yang harus diberikan dapat berupa material atau keuangan. Prinsipnya adalah bahwa pemberian peralatan yang disediakan harus cukup dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan, serta tujuan hendak dicapai organisasi. Jika hal ini sudah selesai, maka organisasi sudah ready for action untuk mencapai tujuan. Contohnya, dalam implementasi sekolah, adanya pihak sekolah, terutama dengan persetujuan kepala sekolah, yang memberikan dan menyediakan fasilitas kepada bagian lab agar guru bisa menyiapkannya untuk melakukan praktikum di laboratorium siswa jurusan MIPA. Dan simpulan dari materi yang kita sampaikan adalah pengorganisasian pendidikan adalah sebuah proses pembentukan tempat atau sistem dalam rangka melakukan kegiatan kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dalam perspektif persekolahan, agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka proses manajemen pendidikan memiliki peranan yang amat vital. Karena bagaimanapun, sekolah merupakan suatu sistem yang di dalamnya melibatkan berbagai komponen dan sejumlah kegiatan yang perlu dikelola secara baik dan tertib. Dengan demikian, setiap kegiatan pendidikan di sekolah harus memiliki perencanaan yang jelas dan realistis, pengorganisasian yang efektif dan efisien, pengarahan dan pemotivasian seluruh personel sekolah untuk selalu dapat meningkatkan kualitas kinerjanya, dan pengawasan secara berkelanjutan. Sekian dari kelompok 3 dengan materi yang telah kami sampaikan, yaitu pengorganisasian atau organizing. Semoga bermanfaat bagi kalian. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan dimaklumi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.